sekarang nih bang, buat kegiatan Spartan tuh ngapain aja sih selain supporteran? Supporteran udah pasti dong, dukung kontingen segala macem. Kira-kira ada yang lain gak sih? Enggak kayaknya. Nggak ada guys, nggak ada. Supporteran doang kita. Halo Trups, balik lagi sama gue Najwan di Spare Time kali ini. Kali ini gue kedatangan dua narasumber nih. Boleh dikenalin dulu bang? Halo, gue Rama dari Vokasi 2017. Halo, gue Bodeng dari Vokasi 2017. Nah sebelum gue nanya-nanya seputar Spartan nih, gue mau nanya dulu nih bang. Kalau lu berdua, kesibukan lu nih setelah lu keluar dari Vokasi ini, apa aja nih sekarang nih kira-kira? Pastinya kerja ya, udah pasti kan gak mungkin. Nah, Supporteran terus. kalau gue sekarang gue lagi jadi talent manager influencer. Kalau gue talent manager. Oke, kalau gue sekarang lagi kerja di satu startup di Indonesia, tapi yang multinasional juga. Oke deh tuh guys, makanya yang masuk Spartan tuh pasti sukses semua. Kayak gitu. Nah, iya, amin lah ya pokoknya. Amin. Oh iya bang, kalau boleh tahu nih, lu dulu pas di Spartan, pas zaman-zaman lu jadi apa nih bang? Kalau dari bang Rama dulu. Tuh zaman gua buat spesifik di Spartannya, gua itu jadi ketua kontingen. Terakhir tuh gua jadi ketua kontingen buat Olimpiade UI 2009. Olim UI 2019. Gua itu ngingetin lu nggak boleh nyebut Olimpiade UI ya, lu boleh nyebutnya Olim UI karena itu ada copyrightnya lah. Jadi lu harus Olim UI. Itu kalau gua. Iya, dulu kata Olimpiade tuh Oh, nggak boleh Olimpiade. dipakai, nggak boleh Oh, iya. dipakai. Jadi Olim UI. Pas zaman kita ya. Iya. Kalau lu bang, pas di zaman lu jadi apa? Jadi kadep kah? Jadi apa kah? Ya itu dulu tahu. Jadi kadep. Jadi kadep por Vokasi, BEM Vokasi itu 2019. Oke deh, 2019. Jadi yang di depan gue nih sekarang dua orang penting lah. Yang satu ketua kontingen 2019, yang satu lagi kadep Depor BEM 2019. Nah langsung aja lah ke pertanyaan yang pertama. Buat Bang Rama, Bang Bodeng nih, kan gue sebagai anak 2021 atau enggak ntar anak 2020 juga 2022 belum pernah nih ngerasain yang namanya Parade Olim UI. Oke. Ya kan? Kalau dari lu berdua nih, apa sih kayak gimana keseruannya pas parade lu zaman lu nih 2019? Boleh dong ceritain. Pastinya keseruannya karena offline ya, maksudnya karena bareng-bareng nyiapinnya, terus juga sebenarnya sih menurut gue pribadi serunya tuh pas lagi paradenya seru, tapi pas lagi nyiapin tuh lebih seru sih. Yeah. Kayak pas malamnya tuh kayak kita bikin nyiapin benderanya, terus kita nyiapin koreo buat ditampilkan di balerong gitu segala macam. Terus tambah seru lagi pas lagi paradenya sendiri gitu loh. Jadi startnya dari mana ya? Dari Vokasi ya? Oke. Dari stadion. Dari stadion. Terus ngumpul dulu di situ, terus ya udahlah nyanyi-nyanyi, ngumpul-ngumpul segala macam, terus bareng-bareng jalan ke arah balerong gitu. Kemudian pas lagi di balerong pun sempat juga berhenti dulu untuk nyanyi lagi segala macam, baru akhirnya mobilisasi untuk masuk ke balerongnya gitu. Serunya karena ramenya itu sih. Karena rame. Kalau menurut gue juga kayak BTW pasti lu belum tahu sih Parade zaman gue tuh kapan nih cuplikannya nih. Tuh. Seru banget. Benar-benar seru banget. Parah. Gila, seru parah. Seru banget. Jadi menurut gue rules number one-nya adalah untuk parade, kalau gue boleh saran buat yang 2020 dan seterusnya harus ikut parade. Pertama itu. Gimana caranya harus ikut parade? Dari awal semester jangan gak masuk karena lu kalau parade pasti gak kuliah gitu satu hari itu. Jadi lu harus simpen jatah lu nih kayak buat lu pinter-pinter lah karena parade tuh mulai tuh kumpul tuh dari jam 10-an, baru mulai pun sore, jam siang ke sore. Jadi kalau gue waktu itu karena gue sama Bodeng nih satu kelas, jadi gue dari awal tuh apa-apa kan proyekan bareng ya. Jadi kita berdua tuh kalau emang bisa masuk kelas, ya masuk, jangan karena males gitu loh, jangan karena kesiangan. Tujuannya buat apa? Buat nabung supaya acara-acara besar kayak Olim, terus apalagi itu bisa ikut semuanya. Jadi yang gue boleh saranin harus ikut parade, apapun alasannya apapun. Soalnya waktu itu
UTS juga, jadi kayak lagi minggu UTS, jadi kayak ya udah UTS tapi parade tetep parade, nggak ada urusan. Boleh nyusul kok, maksudnya. Boleh nyusul. Lo nggak harus ngumpul. Waktu kita ngumpul kan di Selasar VB ya. Ya. Ngumpul semua di situ dulu baru kita jalan ke stadion. Nah kalau misalnya emang lo ada kegiatan yang lebih urgent nih, kayak misalnya UTS atau ulangan atau ujian apa, ya nyusulnya mungkin di Balerungnya gitu loh. Ya nggak apa-apa, yang penting datang aja sih. Gitu. Tuh guys, makanya yang penting tuh akademis, tapi kalau bisa bolos aja parade yang penting. Enggak itu. Iya. Kita nggak ngomong gitu, Oh enggak gitu Bang ya. Bijak aja lah, bijak. Iya. Lebih bijak aja. Tahu prioritas sendiri ya masing-masing. Tahu diri. Iya, boleh tahu diri. Tapi intinya jangan dilewatin parade tahun ini karena tahun ini bakal ada Olim UI. Itu udah fix tuh, Udah fix Bang. Udah fix ya. Oktober minggu kedua. Offline. Oke. Emang ada yang pengen jadi PO-nya? Udah ada. Udah ada Bang. Oh, udah ada. Bagus. Ya lanjut aja ya ke pertanyaan kedua. Kalau boleh tahu nih Bang, Spartan tuh seluk beluknya tuh dari tahun berapa sih kebentuknya? Seluk beluk. Mungkin sebutannya bukan Spartan ya, tapi lengkapnya Triumph of Spartan kali ya, atau TOS atau TOS lah. Itu 2018. Pas gua jadi staff Depor, pas ada namanya Adrian Rizky Muhammad Salim atau Kuo. Iya, jadi kepala departemen olahraga. Ada juga Muhammad Faisal atau Pace sebagai ketkonnya. Nah di tahun mereka tuh TOS atau Triumph of Spartan tuh dibuat dan gue sebagai staffnya gitu waktu itu. Gitu. Lu mau nambahin nggak Bang? Nggak usah deh. Nggak usah. Nah, soalnya yang gue tahu juga cuma itu. Cuman itu dan sebenarnya gini, banyak perdebatan kayak ini udah banyak dari dulu. Emang udah ada sebutannya gitu. Tapi waktu zamannya Kuo sama Pace akhirnya dibentuk lah supaya lebih kayak terorganisir. Terus dulu tuh harapannya tuh TOS itu ada sebagai kita tuh mau independen gitu. Soalnya kalau setiap mau ada Olim UI menaungi 3 kemahasiswaan, Olim UI, UIAW sama OIM UI. Nah tujuannya TOS tuh buat 3 ini awalnya kan Deng. Jadi supaya kayak pembagian supporternya rata lah, soalnya dulu UIAW tuh kayak ada syarat kalau mau nyanyi, ada yang nyanyi kita dukungnya rame-rame di Balerung di auditorium mana. Nanti yang koordinasi tuh dari TOS-nya ini yang kayak gitu-gitulah. Intinya kalau kita taunya dari zamannya Kuo, tapi kalau sebelum-sebelumnya ada untuk sebutannya kita belum tahu pastinya lah. Makanya tadi gue bilang untuk Triumph of Spartan-nya dari yang terorganisir itu pas zamannya Kuo atau Adrian Rizky Muhammad Salim itu tadi tuh. Tapi kalau sebutan Spartan-nya itu udah dari lama sih. Tapi mulai terbentuk rapihnya nih sebagai satu organisasi yang konkret, yang rapi, itu dimulainya di pas zamannya si Kuo itu. Gitu, berarti sama-sama kita. terorganisirnya tuh pas zamannya Bang Kuo sebenarnya. Betul, mulai dirapihkan lah untuk organisasinya gitu. Oke. Lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Kan tadi udah tahu pas zaman Bang Kuo nih. Berarti ada alasannya dong, kayak kenapa sih mau lebih terorganisir kayak gitu. Alasannya tuh dibentuk Spartan ini apa? Triumph of Spartan. Oke. Itu apa? Tadi yang gue bilang kalau awalnya terbentuk TOS tuh supaya bisa mengkoordinir acara akbar yang ada di UI itu, tiga perlombaan utama itu, Olim, UIAW sama OIM. Karena setiap ini tuh punya ketua kontingennya. Intinya sebenarnya lebih mengorganisir 3 ini aja sih, karena dari pembiayaan juga dari TOS kan sebenarnya. Tapi ada subsidi silang lah antara BEM sama Depor. BEM sama kemahasiswaan tuh pokoknya di situ ada subsidi silang antara uang pendaftaran, karena kan kita kan Olim segala macam kan daftar bayar pakai uang ya. Terus supporterannya sama terutama di sebenarnya kalau yang untuk uang pendaftaran lomba-lomba itu balik lagi ke departemen masing-masing sih. Kayak misal Depor, Senbud atau Pedanka waktu itu zaman gue. Tapi kalau misalnya Spartan ini lebih kepada wadah untuk ini ya sih, wadah untuk apa ya, yang kita tahu supporternya lah ibaratnya, untuk pendukungnya lah, lebih ke situ sih. Jadi masing-masing ini bisa dapat pendukung yang dengan jumlah yang proper ketika ada lomba gitu loh. Kayak misalnya tadi dia bilang lomba Senbud butuh pendukung sekian, ada penonton sekian. Nah, Triumph itu bisa bantu gitu loh untuk organisasi itu supaya datang. Berarti intinya dibentuk tuh supaya orang-orang yang mau lomba atau punya bakat itu
bisa disupport dengan semaksimal mungkin, mau itu dari biaya atau Yap. enggak dari orang-orang yang mendukung juga. Ya, betul. Betul. Kayak gitu. Nah, tadi kan udah alasan nih. Pasti ada dong kayak nggak mungkin cuma kayak alasan doang nih, tapi sebenarnya kayak ada motivasinya nggak sih Bang? Kayak misalkan lihat dari fakultas lain kah atau enggak dari universitas lain kah? Kayak ada dari vokasi kan banyak juga nih vokasi-vokasi yang lain kayak punya pendukungnya sendiri. Itu motivasi atau gimana tuh Bang? Kira-kira. Ya tentunya ada sih, maksudnya ada beberapa fakultas yang jadi inspirasi buat kita sih. Yap. Yang bukan motivasi ya, inspirasi aja sih. Maksudnya kita ngambil beberapa hal baik lah dari mereka nih. Wah bagus juga nih kayak misalnya Visjur. atau Visip juara itu kan bagus tuh nge-organize orang-orangnya nih supaya bisa dukung kontingennya di OLIM, OIM atau UIAW. Nah kita tuh ngerasa kayak kita juga butuh sih pasti wadah kayak gitu untuk anak vokasi gitu loh. Jadinya kita bentuklah Triumph Spartan ini gitu loh sebagai organisasi yang rapih yang bisa bantu buat dukung kontingen kita di lomba-lomba tersebut gitu. Betul. Terus sih, lebih ke dapat inspirasi juga sih dari fakultas lain sih. Dan juga Visjur sempat sih terutama ngobrol-ngobrol ya. juga sempat ngobrol-ngobrol juga karena mereka termasuk yang rapih kan untuk masalah. Yang udah proper, udah berdiri sendiri. Visjur tuh udah berdiri sendiri dan orang-orang Visjur tuh satu Visip tuh nganggep Visjur keren gitu. Orang tuh lomba-lomba buat jadi bagian Visjur gitu. Kalau dulu kita lagi-lagi orangnya orang-orang Depor lagi, orang-orang Depor maksudnya kemahal lagi gitu. Ini kalau yang di Visjur tuh bisa lu jadi orang wah keren banget pokoknya kalau lu Visjur intinya kayak gitulah. Dengan baju polonya itu. Iya benar. Tapi emang gue liat pas kan ada tuh video Olim UI 2019 di YouTube. Gue udah sempet lihat tuh kayak Yang mana coba? yang buka flare yang ada Jangan yang abangnya. itunya, itu buruk. Jangan Itu yang itu. buruk. Yang lainnya Itu dong. buruk. Tapi itu menurut gue udah keren Bang. Keren emang, keren banget. Itu menurut gue udah keren. Iya. Nah Berapa menit videonya emang? berapa ya? Gue liat. Iya nggak nonton. Iya. Udah ketahuan nih. Enggak Bang, gue nonton serius. Gue nonton. Cewek. 5 menit. Soalnya menurut gua itu patut dibanggakan. Gua aja merasa seneng ya karena kayaknya baru pertama kali ada yang kita punya giant banner kayak gitu ya. Maksudnya ada koreonya lah. Itu juga bikinnya juga H-1 kali atau H-2 lah. Pas kita H-1. bikin di Canvok rasanya udah gede banget ya. Tapi Iya. pas udah desain Kecil. kok segini tapi nggak apa-apa sih. Dan itu serunya tuh langkah pertama yang bagus sih. iya dari paginya tuh kayak kita soalnya Olim tuh boleh loading dari pagi. Jadi kayak kita harus kalau itu dulu. Tadinya udah nggak mau soalnya susah banget ngelempar itunya. Tapi akhirnya last minute bisa lah kira. Intinya semua usaha lu terbayar ya. Iya, gua akuin sih kalau itu gua akuin. Gokil. Senang juga gua. Kita kira tahun depan lagi masih bisa Olim dan Parade ya. Ternyata Iya, ternyata Olim dan Parade online. iya online. Gitu lah. Tapi enggak Bang. Gue Lu kali yang capek. pengen minum soalnya. Oh, ya, ada banyak. Minum. Biar enak minum juga. Ada. Intinya ini sih maksudnya Spartan itu ada karena rasa kepedulian aja sih. Karena menurut kita tuh sebenarnya warga-warga Vokasi itu pada peduli tapi nggak ada yang ngumpulin aja. Jadi peduli di sana, peduli di sini, peduli di sana, peduli lindungi. Waduh, peduli lindungi. Aduh. Pelindung. Ya maksudnya kesebar kan orang-orang yang peduli itu pada kesebar. Nah, makanya dengan adanya Triumph ini dikumpulin. Makanya respect lah sama semua yang menginisiasi gitu, Kuo, Pace, semua lah pokoknya angkatan mereka kayak ya mereka berani kayak udahlah kita bikin aja satu lembaga gitu. Kan gua sama angkatan gua sama Bodeng dan yang lain itu kan hanya melanjutkan tradisi yang udah dibuat aja gitu. Sebenarnya belum lembaga lah ya, tapi wadah aja Apa sih. ya? Ya Wadah sebutannya aja apa sih. dulu ya, Deng? Wadah aja sih. Bukan. Visjur tuh sebutannya tuh ada kalau di Oh, kalau apa Visjur namanya? udah. Apa namanya? BSO ya? BSO. Kayaknya enggak deh. Enggak juga ya. Enggak lah. Ya itulah Lembaga pokoknya. lah kalau Visjur Itulah lembaga pokoknya. kali, nggak ngerti gue. Nah, Kalau Triumph belum. Lebih masih wadah aja sih. intinya Triumph itu wadah lah buat memfasilitasi yang tadi. Yap. Betul. Oke. Sekarang nih Bang, buat kegiatan Spartan tuh ngapain aja sih selain supporteran? Supporteran udah pasti dong, dukung kontingen, segala macem. Kira-kira ada yang lain gak sih? Enggak kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada guys. Nggak ada. Supporteran doang kita. Apa ya? Kalau misalnya yang Diem. Maaf ya guys. Ini yang studio dahsyat. kalau pas zamannya Kuwo sama zaman kita ya.
lebih kepada ini sih yang emang gue tahu ya udah nyiapin nih misalnya kebutuhan supporteran tuh apa aja, kayak misalnya bass, snare, toa atau bendera gitu loh. Ya, tapi ujung-ujungnya itu goals sih udah supporteran gitu loh, karena waktu itu kita belum nyentuh banget ranah digital sih. Udah tapi belum maksimal aja sih, jadi belum ada yang kayak gini nih, kayak podcast keren ini gitu. Ini keren banget makanya. Soalnya zaman kita belum rame podcast bro, nggak ada apa-apaan. Deddy Corbuzier juga belum bikin podcast. Masa? Bener belum lah. Oke. Iya sih, kegiatannya paling itu sih, karena mungkin waktu itu gini, seingat gue ya pas zaman gue Spartan itu tuh baru baru banyak aktifnya itu justru ya pasti menjelang Olim sih. Misalnya pas lagi ya Paro 2 lah, pas Paro 2 itu baru aktif ini, kayak misalnya ngebentuk divisinya nih fokusnya kemana, terus mungkin bikin merch, terus juga mungkin apa sih satu lagi, ngumpulin latihan untuk untuk supporteran gitu sih sebenarnya. Lebih ke situ sih, jadi lebih pada latihan, nyiapin gimana nanti supporterannya, ya terus supporteran gitu aja sih. Gak jauh-jauh dari itu sih sebenarnya. Kalau lebih ininya, kalau lu mau lebih detailnya tuh makanya ada kayak koormasanya, ada perlapnya ya, ada perlapnya. Jadi itu bagi tugas masing-masing. Dulu itu kalau dulu sih inget gue waktu zamannya gue tuh koormasa sama Bianca, seinget gue. Tapi belum terlalu lah waktu itu. Nah pas udah zamannya gue sama Bodeng, lumayan tuh koormasanya, lumayan bisa membawa masa. Makanya di Olim tuh pokoknya jadi gini, kalau Olim itu kita dapat bagian nih space kecil sama space besar. Waktu Olim zaman gue tuh harusnya kita dapat space kecil, tapi karena jumlah orangnya banyak banget, jadi kita agak gedean dikit. Itu berimbas ke nantinya tahun depan atau next Olim tuh parade kita dapat kuota yang banyak sebenarnya kayak gitu. Perlap tuh ya biasa, kayak sebenarnya kasihan perlap sih karena dia harus bawa ininya kan, snare segala macam. Nah kalau snare hilang dia yang dimarahin gitu. Padahal mah bareng-bareng aja. Iya sebenarnya kayak gitu, karena tumbuh rasa kebersamaannya itu sih sebenarnya. Iya sih. Berarti ibarat keluarga lah ya. Iya gitulah, keluarga. Mendukung keluarga berarti. Sama ini maksudnya dari Spartan yang Spartan pertama kali terbangun nih, yang lebih rapih itu, sama pas gua itu agak ada perbedaan sih. Pas zamannya 2018 itu fokusnya lebih ke Olim aja, depornya aja nih, Olim UI-nya aja. Tapi pas di kita, gua dan Rama itu lebih kepada kita pengen fokus ke Maha, lebih luas lagi nih, karena kita pengen ngembangin fokus kita tuh nggak cuma di Depor aja, tapi kan kita juga bisa fokus ke UIAW sama ke OIM sama OIM UI gitu. Jadi mereka tuh dapat bagian juga untuk merasakan dukungan dari warga vokasi sih waktu itu kayak gitu. Ya bentuk kayak koreksi lah ya, maksudnya kayak inovasi dari tahun sebelumnya lah. Dia ngerasa soalnya ini Depor doang gitu, kenapa nggak dibikin semuanya aja supaya masanya juga lebih banyak gitu. Betul, tapi ya balik lagi sih kan, kalau misalnya mungkin masa-masa kita ya tergantung sih, maksudnya mereka tuh mau dukung yang mana gitu. Yang penting kita sudah coba bantu untuk mewadahi lah, untuk dukung lomba-lomba itu gitu. Berarti berterima kasih lah kepada Bang Rama dan Bang Bodeng karena sudah mengepakkan sayapnya lebih luas lagi di kancah vokasi. Enggak juga sih ya. Enggak juga Bang ya? Enggak juga lah, biasa aja. Jadi malu. Ya udah lanjut buat pertanyaan selanjutnya nih. Apa aja sih pencapaian yang udah dicapai sama Triumph of Spartan sendiri? Capaian nih. Kalau ada apa tuh Bang? Kalau pencapaian gue bingung ya, karena kan bukan parameternya nggak ada dan bukan perlombaan juga sih, kita wadah aja. Maksudnya selagi kita masih bisa ngasih masa yang banyak di setiap lomba, di Olim, UIAW ataupun di OIM, menurut kita berhasil sih gitu. Setidaknya mereka gini deh, ketika kontingen ngerasa terdukung aja, ngerasa nggak sendiri aja, itu kita ngerasa berhasil sih. Jadi nggak perlu bandingin sama fakultas-fakultas gimana karena nggak ada parameter yang konkret untuk pencapaian itu sih menurut gue. Mungkin kalau mau ada-adain nih, kalau mau diadain pencapaian nih, kalau mau diada-adain mungkin ya itu dapat slot tempat yang lebih besar untuk next Olim. Mungkin itu kalau menurut gua, karena awalnya tuh kita dapetnya kecil karena dianggapnya kan vokasinya pasti sepi. Nah alhamdulillahnya
next tuh harusnya kita dapat karena lebih berapa orang gitu. Pokoknya gue lupa ada barometer apa gitu. Di situ tuh yang ngomong by numbers tuh itu doang menurut gue. Nah, kalau emang mau diada-adain lagi, kalau memang lomba itu masuk ke tosnya sendiri, ya mungkin pencapaian terbaiknya sejauh ini ya vokasi ada di peringkat 4 Olim UI itu doang ya, Deng. Paling yang terakhir. yang terakhir itu. Dan sangat disayangkannya sampai detik ini Olim vokasi yang gue tahu belum pernah naik podium. Belum. Belum pernah naik podium. Jadi belum pernah tuh hampir banget tahun kemarin kalau misalkan ada satu lagi yang dapat emas dapat naik podium sebenarnya, tapi karena belum rezeki jadi sejauh ini base-nya tuh di posisi 4 lah. Sejauh ini sih kayak gitu. Iya. Tapi balik lagi sih, maksudnya menurut gue pribadi dari tahun ke tahun tuh Spartan punya punya pencapaian dan update-nya masing-masing sih. Yap. Kayak misalnya di 2018 ya itu pertama kali muncul lebih rapih lah untuk Tremor Spartan ini dengan ada IG-nya. Terus setiap live report match-match tuh gitu poin kayak nih match ini nih misalnya vokasi lawan siapa, skornya berapa gitu-gitulah. Itu menurut gue itu jadi awal yang bagus untuk Tremor Spartan ini. Terus di zaman kita mungkin dengan adanya koreo tadi pas lagi paradenya, terus juga dengan kita menyentuh lebih banyak lembaga nih kayak Kemaha, nggak cuma Depor doang, itu pas di kita. Dan di nextnya juga pastinya bakal lebih upgrade lagi sih dan juga lebih baik lagi untuk Spartan. Kayak untuk sekarang juga pun menyentuh ranah digital yang lebih luas kan dengan berbagai macam konten yang dibuat gitu-gitu. Karena emang zamannya sih, maksudnya kayak emang bisa menyesuaikan dengan apa yang terjadi hari ini sih gitu di zaman sekarang. Yes, Gitu sih. Oke bang, nggak sebelum closing statement nih, gue mau tahu dulu bang, buat tahun kan lu berarti megang tahun 2019 ya? Ya. Di tahun 2019 itu total yang ikut supporteran tuh sekitar berapa deh bang? Gue penasaran aja. Pas lomba apa nih? Pas parade sorry. Oh, pas parade. Iya. 7.739. Enggak mungkin. Kebanyakan bang. Kebanyakan Deh. Kebanyakan. Itu balerung kita semua berarti. Iya. Lebih tepatnya 7.736. Iya, gue orang 3 tadi. Enggak. Seinget gua goals gua tuh 1.000. Seinget gua. Iya, buletin aja 1.000 sih. Iya, goalsnya tuh kayak 1.000. 3 angkatan. Maksud pokoknya warga vokasi. Warga vokasi. Itu tuh kalau dibilang ada 1.000 apa enggak, mungkin tipis lah. Maksudnya kayak ya deket-deket 1.000 lah. Soalnya emang gue akuin antusiasme waktu tahun itu nggak tahu kenapa tuh gede banget. Berapa? 600 berarti. Berarti dari mana? Dari Peduli Lindungi? Ada ini. Belum ada, Ding. Belum ada. Ya mungkin ya pokoknya intinya apa GoPay gitu. Jadi kayak sebenarnya dapat jatahnya cuma 300 inget gua. 300 atau 2,5 gitu. Iya, jatahnya kuotanya 300. Kuotanya 300. Nah, kita jauh lebih. Makanya kita dikasih tukeran kita sama FK. Kayak lu tukeran aja kita. FK apa FIK gitu. Apa lupa lah gue pokoknya apa FF. Intinya kayak kita ketukeran aja lah. Soalnya kayaknya masa gue lebih banyak. Dan alhamdulillahnya waktu itu banyak. Terus berjalan lancar. Nggak ada yang gimana-gimana. Bener-bener nggak ada yang gimana-gimana ya. Udah cuman ya udah gitu emang kebawa suasana seru aja pas lagi waktu aman itu. Berarti Aman nggak aman sih. Aman pas lagi di balerung ya setelahnya. Aman sih aman. Efeknya. Aman. yang tahu-tahu aja itu. Nah masalahnya kalau buat tosnya sendiri justru nggak berhenti di parade, ngerti nggak sih lu? Jadi kredibilitasnya tuh malah makin dipertanyakan di setelah parade itu. Lu sanggup nggak datengin masa ke lomba-lomba yang minor, misalkan contoh ya lomba minor menurut gua kalau buat vokasi tuh waktu dulu mungkin hoki bisa disebut ya. Hoki itu minor lah, maksudnya kayak ya kita kan nggak ngerti hoki ya, apalagi kita nggak punya alat nih, nggak punya lapangan juga, tapi lu mau nih datang kayak kan karena lu jadi kayak mau datang apapun lombanya yang penting atas sama vokasi gue support nih. Nah di situ justru lu kayak ini kredibilitas Spartannya nih, apalagi kepala-kepalanya atau masanya dipertanyakan kayak ya lu mah kalau misalkan adanya cuman pas lomba futsal ya lu bikin aja supporter futsal, ngapain ada tos buat naungin mewadahi semuanya gitu. Mendingan menurut gua berhenti di nggak berhenti di parade selama olimnya ini sampai akhir lu dipertanyakan sanggup nggak lu dengan seenggaknya per lomba datang berapa lah gitu. Seenggaknya jangan kasihan supaya kontingen lu nggak masa sendiri. Karena dalam satu waktu tuh bisa ada beberapa lomba ya. Iya. Dan kita harus bagi masa sih. Jadi masing-masing lomba tuh paling enggak bisa lah dapat supporter yang proper gitu buat ngedukung gitu. Jadi emang tugas dari
kalian ini sih sekarang buat kayak misalnya ntar bentrok nih lomba ini sama lomba ini, dibagi masanya aja gitu loh. Dan memang harus ini sih, maksudnya sebaiknya konsisten ya sampai Konsisten. akhir. Sampai closing all itu. Jangan sampai masanya ada tapi alatnya nggak ada. Yang kayak gitu-gitu loh. Itu tuh yang nggak mau di sana soalnya snare sama bassnya cuma satu ya. Ya iya, tapi sayang aja karena kalau masanya bisa lu pecah, kenapa harus jadi cuma satu gitu menurut kita sih. Oke deh. Oke apa? Oke aja. Ngerti. Gue bingung karena lu ngejawab juga nggak ada yang bisa gue kulik lagi karena udah perfect Iya. bang. Wih, Is. gila. Mata najwan. Aduh mata najwan. Mata aja. Langsung aja nih. Gue pengen nanya bang, buat tos ke depannya dari lu berdua, lu berharapnya kayak gimana? Lu dulu Ram. Ya udah. Kalau buat gue cuman bisa pesan budayanya jangan ditinggalin. Maksud gue udah dibentuk sedemikian rupa, dimodifikasi dengan zaman sekarang it's okay banget, tapi budaya jangan ditinggalin. Terus buat teman-teman yang lain, kalau lu bukan pengurus atau lu bukan depor atau lu bukan kemaha, nggak ada salah. Makanya ada tos ini supaya lu bisa masuk ke wadah yang ada nih. Dan gue berharap semoga teman-teman semua bisa lebih supporter dengan bijak. Dan bijak tuh apalagi sekarang ada dua dunianya, digital sama nggak digital, maksudnya offline lah. Dua ini tuh termasuk, gue berharap lu bijak di dua-duanya sih, karena provokasi itu bisa ada, maksud gue bukan provokasi ya, provokator gitu. Provokasi itu bisa di digital, bisa juga dari offline juga. Makanya gue sangat berharap buat teman-teman semuanya, apalagi mahasiswa baru, terus teman-teman semua lah, pokoknya teman-teman gue semuanya, siapapun kalian, nggak ada ruginya ikut supporteran, nggak ada salahnya ikut supporteran. Kalaupun emang lu nggak dapat apa-apa, seenggaknya lu punya ceritanya kayak gitu. Makanya kayak gue punya ceritanya jadinya. Jadi walaupun gue ngerasa sebenarnya tos gue nggak ada apa-apaan sih, tapi ada ceritanya deh. Gue nggak dapat apa-apa juga, tapi ya udah dapat capek dan ceritanya itu yang menurut gue jadi bekal aja. Jadi gue cuma bisa berharap ke teman-teman semuanya, jangan lupa maksudnya gabung di tos as a supporter atau apapun itu. Dan yang kedua bersupporternya lebih bijak. Posisikan diri kalau misalkan datang, ya udah gue cuma mau dukung kontingen gue apapun yang terjadi, mau menang, mau kalah, mau di dalam lapangannya pemainnya berantem, tapi kan lu cuma supporter, ya udah as supporter lu posisikan diri sebagai supporter aja, bijak aja. Urusan dalam lapangan, luar lapangan selesai. Jadi gue cuma berharap semoga kalian bisa bersupporter dengan bijak dan lebih baik lah ke depannya, sama-sama lebih baik dan berkembang aja sih menurut gue. Kalau itu dari gue. Kayaknya gue diwakilin lu juga deh semuanya tuh. Udah panjang banget sih itu. Udah semuanya. Kalau gue sih apa ya, mungkin simpelnya gini ya sih, maksudnya kalian yang ada sekarang nih atau nantinya angkatan setelah kalian lah atau generasi selanjutnya sih, manfaatin wadah yang udah ada aja sih. Maksudnya kan kita udah ada wadah yang bagus nih untuk supporteran kah atau untuk kumpul-kumpul kah, untuk berikan dukungan kepada kontingen kita masing-masing lah. Menurut gue wadah ini jadi bentuk cinta kita juga nih ke rumah kita lah, ibaratnya ke vokasi ini gitu loh. Menurut gue untuk kalian dan juga untuk yang generasi sekarang sih lebih kepada manfaatin wadah yang udah ada aja dan lebih dikembangin aja sih gitu loh. Sesuaikan aja sama apa yang terjadi sekarang gitu loh. Pasti bakal bisa. Dan menurut gue kalau misalnya tahun ini ada Olim lagi, ya bisa sih balik lagi kayak dulu gitu, seru-seruannya gitu sih. Gue harap sih bisa sih. Ya kurang lebih gitu lah. Oke, jadi intinya gue rangkum dari Bang Bodeng sama Bang Rama, ya yang pertama beda. Berbeda ya, beda. Jangan ninggalin budaya yang udah ada. Terus kalau bisa supporterannya tahu diri lah. Enggak ada yang bilang tahu diri. Bijak. Tahu diri. Bijak. Sorry. Udah paling itu aja. Gua Najwan, see you di podcast selanjutnya. See you. Najwan.